Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Rina Endiastuti, Rektor Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Idris, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Dr. Tasha Safiranita Ramli, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Ranti Fauzia Mayana, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Pajajaran, serta Bapak Ibu peserta seminar nasional, akademisi, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya kita dapat berkumpul mengikuti Seminar Nasional Kekayaan Intelektual sebagai Aset Bisnis Digital dan Jaminan Kredit, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Atas nama anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, kami menyampaikan terima kasih atas keterselenggaranya acara Seminar Nasional ini yang merupakan salah satu upaya mendorong sektor jasa keuangan turut mendukung prioritas pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Haki akhir-akhir ini cukup menjadi trending pembicaraan di masyarakat yang dinilai sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi. Hal ini juga telah menjadi salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan di industri sektor jasa keuangan dalam kaitannya sebagai objek yang berpotensi untuk dijadikan jaminan utang. Pemerintah pada saat ini memiliki kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP tersebut, pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, industri kreatif terkait Haki yang masih tergolong muda ini, perkembangannya akan sangat tergantung pada insentif inovasi yang diberikan pemerintah dan otoritas terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan perspektif Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam memandang Haki melalui sudut pandang sektor jasa keuangan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, dalam perkembangannya ekosistem dan komersialisasi, Haki memiliki potensi yang cukup besar untuk digali sehingga dapat berkontribusi besar untuk perekonomian nasional. Potensi tersebut antara lain, Haki dapat menjadi insentif bagi usaha-usaha inovatif untuk menjaga hegemoni bisnisnya. Selain itu, aset Haki berupa soft skill, paten, atau lisensi dapat mendorong akselerasi bisnis melalui efisiensi proses bisnis yang diciptakan. Perusahaan intensif Haki pun cenderung lebih tahan terhadap krisis karena dianggap lebih cepat dan mudah beradaptasi, seperti perusahaan berbasis teknologi yang layanannya cenderung lebih fleksibel mengikuti perkembangan tren, misalnya industri game, virtual reality, dan software. Dan tidak kalah penting, Haki yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara reguler, misalnya pendapatan yang berasal dari royalti dan paten yang selama ini sebenarnya sudah berjalan, namun marketnya belum begitu besar. Melihat potensi tersebut, PP Ekonomi Kreatif memberikan dukungan dengan adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yaitu skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau non-bank. Hal ini ditujukan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Kemudian, perlindungan terhadap Haki juga dinilai krusial untuk mendorong inovasi pengembangan jasa produktif berbasis industri kreatif. Namun demikian, kita sama-sama memahami bahwa terdapat tantangan dari sisi fluktuasi nilai dari Haki yang memang tinggi tergantung sentimen pasar, kinerja pemasaran, tren selera masyarakat, time value-nya, dan usia ekonomi produk Haki tersebut. Kedepan, terdapat tantangan yang juga masih harus menjadi concern bersama agar Haki
dapat masuk menjadi agunan kredit dan pembiayaan. Pertama, perkembangan Haki menyebabkan persaingan antar industri di dalamnya sebagai kompetitif. Untuk UMKM berbasis Haki dapat mengalami kesulitan memasuki pasar dan mengakses modal dari pihak eksternal. Kedua, dari sisi stabilitas sistem keuangan, Haki masih sering dinilai sebagai sektor dengan produktivitas rendah serta fluktuasi pada return maupun value yang tinggi, sehingga dikategorikan menjadi penyumbang risiko stabilitas. Sehingga pembiayaan berbasis Haki menuntut bank menyiapkan pencadangan yang lebih besar. Yang ketiga, porsi investasi aset tidak berwujud dan porsinya yang relatif kecil yang dibiayai oleh pinjaman bank berpotensi melemahkan saluran transmisi kebijakan moneter karena dinilai kurang responsif terhadap perubahan suku bunga. Yang keempat, adanya dispersi biaya di mana keberhasilan skala ekonomi usaha berbasis Haki tergantung leader dan tren di sektor tersebut, serta tergantung dari tingkat inovasi baru yang ada di industri kreatif. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, berbagai tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan antara lain. Pertama, bentuk perikatan yang dipersyaratkan yang belum diatur secara jelas. Saat ini jenis Haki yang memiliki dasar hukum perikatan yang jelas hanya hak cipta dan paten sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten, yaitu berupa pengikatan secara fidusia. Sementara jenis Haki yang lain belum diatur dasar hukum perikatannya. Yang kedua, dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomi yang masih perlu dikaji dan diatur oleh berbagai pihak yang ahli dalam bidang Haki. Mengingat saat ini belum ditetapkan rumus baku penilaian Haki yang dapat dijadikan dasar penilaian jaminan oleh bank. Yang ketiga, lembaga penilai atas nilai ekonomis yang melekat pada Haki perlu ditetapkan sebab saat ini belum terdapat lembaga penilai yang khusus menilai Haki sebagai acuan bank. Yang keempat, penetapan tata cara eksekusi Haki dan juga lembaga yang membantu dalam melaksanakan eksekusi Haki yang dijadikan agunan. Dan yang kelima, secondary market yang belum tersedia, sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif, sehingga bank kesulitan untuk mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan. Namun demikian, dilihat dari peraturan OJK yang berlaku saat ini, secara prinsip tidak terdapat larangan pada ketentuan OJK dalam menjadikan Haki sebagai agunan dari kredit atau pembiayaan. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain valuasi, yaitu penilaian atau valuasi terhadap nilai Haki, baik oleh penilai independen yang memiliki sertifikasi terkait Haki maupun penilai internal bank. Mengenai pengikatan Haki, di mana bank harus dapat memastikan bahwa Haki telah diikat secara sempurna, seperti hak cipta dan paten yang saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Mengenai eksekusi, di mana pengikatan agunan secara sempurna akan memudahkan bank melakukan eksekusi agunan dalam hal debituran prestasi, sehingga perlu mengembangkan pasar Haki sebagai agunan utang. Untuk pengembangannya, kami menilai dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi Haki itu sendiri. Untuk itu terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengakselerasi implementasi Haki sebagai objek jaminan utang. Yang pertama, dari sisi kelembagaan, pemerintah dapat membentuk instansi atau lembaga untuk registrasi, pencatatan transaksi, dan penjaminan Haki. Selain itu, perlu diciptakan ekosistem dan market yang liquid dari berbagai produk dan jenis Haki. Dan yang tidak kalah penting, dukungan dalam hal insentif program penjaminan maupun subsidi bunga dari pemerintah melalui piloting Haki sebagai agunan. Dengan demikian, menciptakan confidence dari sisi perbankan maupun perusahaan pembiayaan. OJK mendukung secara penuh implementasi Haki sebagai salah satu objek jaminan utang, tentunya dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik di sektor jasa keuangan. Kami juga telah menyiapkan kerangka regulasi Haki sebagai agunan yang saat ini sedang dikaji dan disusun oleh tim pengaturan sehingga akan membantu mempercepat implementasi Haki yang menurut kami yang cukup dinanti-nantikan pegiat industri kreatif. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri paparan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia penyelenggara, dan tak lupa apresiasi serta ucapan terima kasih
kepada para narasumber. Semoga hasil seminar ini dapat memberikan kemaslahatan yang besar bagi sektor jasa keuangan, seluruh pegiat industri kreatif, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.